Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman ya. Pada kali ini saya coba ingin berbagi sama teman-teman. Kira-kira ketika kita melakukan sebuah usaha, bagaimana ya sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha tersebut ya. Termasuk pengusaha pemula seperti saya ini. Kira-kira bagaimana sifat kita sebagai pengusaha pemula itu agar bisa bertahan dengan usaha kita ya teman-teman. Jadi sedikit saya ingin membahas terkait masalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha pemula. Yang pertama itu pede teman-teman ya. Jadi pede, kenapa pede? Karena ya memang kalau kita tidak percaya diri ya bagaimana mau jalan seperti itu ya. Jadi percaya diri itu sangat diperlukan ketika kita membangun suatu usaha, entah usaha apapun itu. Karena kalau kita tidak pede, akan banyak guncangan dari luar ya. Orang-orang yang terdekat kita, sahabat kita bisa jadi juga akan menguji kita di sana. Tapi tergantung dari kita sendiri bagaimana, apakah kita percaya diri atau tidak. Kalau kita tidak percaya diri, ya kita akan down atau berhenti melakukan usaha yang dilakukan seperti itu. Yang kedua itu mengendalikan ego ya. Jadi kalau kita mengikuti ego kita pribadi ya, tentu seperti yang saya ucapkan tadi, kita ingin membangun suatu usaha ya. Jadi di dalam usaha itu membutuhkan suatu tim ya. Kalau kita memaksakan memang ego kita, otomatis ini tidak akan bisa berjalan. Karena yang namanya tim itu memiliki beda-beda pandangan seperti itu. Dan yang ketiga itu bijaksana ya. Jadi yang maksudnya bijaksana di sini adalah ini kita sebagai pengusaha ya, pengusaha pemula, mungkin kita punya tim ya, 1 atau 2 orang. Ketika kita mengambil suatu keputusan itu tentu bagaimana yang lebih baiknya seperti itu, dengan menimbang hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Misalkan kalau saya mengambil keputusan A, bagaimana yang akan terjadi, dan sebaliknya keputusan B, apa yang akan terjadi. Dan yang keempat itu jeli melihat peluang ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin berusaha itu banyak sekali peluang teman-teman ya. Tapi ya memang ketika kita belum melakukan suatu usaha atau belum membangun suatu usaha itu, kita agak kesulitan nyari ide-ide usaha ya. Kenapa? Banyak di luar sana yang memang sudah terjun di dunia usaha, mengembangkan usahanya ke berbagai aspek, maksudnya tidak monoton ya, karena dia sudah tahu jalannya, dia sudah tahu peluang seperti itu. Dan yang kelima, tidak cepat puas. Tidak cepat puas dalam artian bukan kita terlalu berambisi sampai kita over begitu, tapi tidak cepat puas artinya di sini kita termotivasi agar bagaimana usaha kita agar tetap lebih besar ya. Karena tujuannya orang usaha itu ya tentu usahanya ingin tambah besar dan tambah besar ya. Tergantung maklum pinggir jalan, tergantung dari teman-teman ya, mau membesarkan usahanya seperti apa, atau mau usaha di satu bidang atau beralih atau menambah bidang yang lainnya maksudnya. Pantang menyerah kemudian yang ke-6 ya, pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah juga teman-teman ya? Jadi ketika kita melakukan usaha sekecil apapun ya di dalam hidup kita, ya tentu
memiliki cobaan ya. Nah, cobaan ini tujuannya pasti ya, pasti saya yakin itu pasti uh, untuk menguji kita. Yang namanya suatu ujian itu ya, tujuannya untuk bagaimana agar orang itu lebih hebat, lebih kuat, dan bagaimana kemudian bisa lebih terbiasa ketika melakukan suatu kesulitan. Itu tujuan dari ujian, teman-teman ya. Dan yang ketujuh itu memiliki passion. Jadi kalau bisa ini ya, saya sebagai coba pengusaha pemula atau kecil-kecilan, kita setidaknya memiliki passion. Artinya passion itu nanti kenapa kita membutuhkan suatu passion. Nah, ketika kita melakukan usaha nanti kita bisa sesuai dengan passion kita, gaya kita. Artinya di sini nanti kita bisa mengerjakan suatu usaha itu dengan lebih ikhlas dan istiqomah. Itu kenapa makanya passion itu dibutuhkan, agar kita tidak merasa terpaksa, merasa terbebani. Jadi kita nikmati apa yang kita kerjakan, kita nikmati apa bisnis yang kita jalankan. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang kedelapan itu terus berinovasi. Inovasi itu tujuannya untuk berkembang ya. Karena kalau kita tidak melakukan suatu inovasi terhadap suatu usaha, mau tidak mau usaha itu akan secara perlahan nanti akan tenggelam. Ya karena kita tidak mampu bersaing. Ya, inovasi itu tujuannya banyak sekali ya. Jadi ini termasuk dari yang saya sebutkan sebelumnya itu. Jadi inovasi ini adalah bagaimana kita bisa membuat karya-karya baru. Artinya cara-cara baru, jalan-jalan baru dengan gaya kita sendiri. Terus yang ke-9 ya, mampu beradaptasi. Jadi mampu beradaptasi itu artinya bukan kita ketika kita bergaul dengan A kita mau seperti A, B, C, tidak. Jadi adaptasi itu tujuannya agar kita bisa lebih mudah seperti itu. Ketika kita bergaul dengan A ya minimal kita bisa tahu si A ini bagaimana. Atau kita bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang tidak sama dengan usaha kita, kita bisa tahu ilmunya. Meskipun beda usaha, tapi saya yakin ada ilmu yang bisa kita gunakan di sana. Dan yang terakhir itu terbuka pada kritik ya. Jadi artinya memang suatu kritik itu sangat diperlukan. Ya tujuannya untuk pengembangan diri. Dalam artian kritik ini kalau kita sakit hati ketika kita dikritik itu berarti ada yang tidak beres dengan diri kita. Kritik itu sifatnya membangun. Jadi setiap kritikan itu harus kita menjadi masukan. Ya jadi ketika suatu saat ada orang yang mengkritik kita entah di dunia usaha atau dunia kerja yang lainnya, kita bisa dengan lebih menerimanya, dalam arti kritikan ini sebagai pertimbangan kita ketika kita melakukan hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Ya jadi kritik ini sangat berpengaruh untuk inovasi juga. Ya ini tentu kita butuhkan semua di dalam bidang apapun sebenarnya kalau kritik ini teman-teman ya. Mungkin itu 10 sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha pemula, termasuk seperti saya ya, usaha kecil-kecilan. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.